Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan benar. Ketemu lagi di live discuss di Kedai Benar. Bareng lagi sama saya Agni. Malam ini kita live discuss bareng sama Lia Putrinda. Lia Putrinda adalah seorang muda, tokoh perempuan, kita bisa bilang tokoh. Bukan kita yang ngomong, bahkan yang ngomong adalah Kick Andy. Jadi penerima Kick Andy Hero tahun 2020. Kick Andy, ngerti kan Kick Andy? Kick Andy Hero tahun 2020 bareng sama bapaknya, namanya Pak Sabtoyo. Si Lia ini adalah kawan lama, ada di satu organisasi dengan saya, namanya adalah CMC Tiga Warna, Celungkup Mangrove Conservation Tiga Warna. Beliau adalah founder, usianya masih muda sekali, tapi sudah punya prestasi di dunia konservasi. Jadi Lia dan banyak dari anggota Bakti Alam Sendang Biru adalah kelompok konservator mangrove di sebuah pantai, bukan sebuah pantai, garis pantai, jadi ada 180 hektar begitu di Kabupaten Malang sana, persis di depan Pulau Sempu, di desa Tambak Rejo, dusun Sendang Biru. Dia mengkonservasi mangrove, kemudian mengkonservasi juga biota laut melalui namanya MPA atau Marine Protective Area di Pantai Tiga Warna. Kita mengenalnya sebagai Pantai Tiga Warna begitu adalah jadi kalau di banyak pantai begitu kita tinggal datang aja, tapi kalau di Pantai Tiga Warna aturannya mirip orang naik ke gunung. Jadi harus ada reservasi, harus ada checklist sampah, ada pembatasan, ada kuota dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu model, ya sepengetahuan saya yang terbatas, ini adalah salah satu model pengelolaan destinasi wisata dengan prinsip ekoturism, dengan prinsip pariwisata bertanggung jawab, pariwisata berkelanjutan, pariwisata yang ramah lingkungan terbaik di Indonesia. Begitu, karena ya di luar itu saya belum nemu lagi. Misalnya ada yang ngomong Gili Trawangan begitu bro. Iya, Gili Trawangan, tapi di dalam nggak ada checklist sampah, hanya kendaraan yang nggak boleh masuk atau apa dan sebagainya. Lah di Tiga Warna, di lokasi ini teman-teman di Bakti Alam Sendang Biru melakukan itu, menerapkan betul-betul prinsip pariwisata yang bertanggung jawab, pariwisata yang berbasis lingkungan, yang bahkan sebenarnya kalau ditilik dari awalnya, tempat ini bukan tempat wisata. Jadi warga itu lebih melakukan upaya konservasi mangrove, mengembalikan hutan bakau, karena mereka sadar betul mereka tinggal di pesisir selatan, yang mana kalau ingatan tsunami yang kita membekas di otak kita kan tahun 2004 tuh di Aceh. Kita lupa tahun 94, tahun 10 tahun sebelumnya di pesisir selatan Jawa itu ada tsunami yang juga besar, meskipun tidak se ekstrim Aceh. Itu menenggelamkan, membawa ratusan korban di Pantai Lampon, Pulau Merah begitu, dan termasuk di Sendang Biru. Nah, mereka sadar betul bahwa kalau mangrove habis, jadi kalau hutan mangrove itu habis, desa yang ada di pesisir selatan itu nggak punya barier, tidak punya penahan ketika ada tsunami, ketika ada ombak besar dan sebagainya, sehingga yang mereka lakukan adalah melakukan upaya konservasi mangrove. Lah, setelah mangrove itu tanpa sadar sejak tahun 2005 mereka mereka tanam setiap hari dan sebagainya. Area yang pada saat saya masuk sekitar tahun 2014 kita lakukan evaluasi, kita lakukan semacam pemetaan begitu. Tanpa sadar yang mereka konservasi sudah lebih dari 18 hektar.
18 hektar dari yang hutan bakaunya habis sama sekali, itu menjadi bakau yang sehat, baik, layak untuk menopang daya dukung lingkungan, dan itu dilakukan oleh mereka. Dan sehingga kemudian tempat ini dinamakan sebagai Celungup Mangrove Conservation. Jadi kalau di pariwisata berkelanjutan tuh beda dengan pariwisata massal. Kalau pariwisata massal memang kita sengaja membuat tempat wisata, tapi kalau di pariwisata berkelanjutan, nanti di sini ada Mas Aan juga, ada dari East Java Ecotourism Forum. Kalau saya salah silakan dikoreksi di kolom komentarnya. Jadi kalau di pariwisata berkelanjutan, pariwisata itu adalah efek, bukan sesuatu yang ditarget, tapi pariwisata adalah efek dari satu perilaku konservatif yang berkelanjutan. Halo. Lumayan, tanpa asisten aku nggak bisa. Iya, aku mau jalur tolong arek-arek ternyata crash. Halo Mbak, apa kabar? Hai, sorry, kabar baik. Tapi suaranya enak ya? Enak, jelas. Oke, Mbak Li, aku mau menjelaskan ke 2,5 juta pemirsa kita. Oke. Sekarang kita langsung ke topiknya. Jadi kita mulai dari pertanyaan, kenapa kamu merasa terpanggil untuk melakukan upaya konservasi? Maaf Pak Presiden, bisa diulang? Oh, kasih toleh sepeda sampean kalau ngulang. Ya Pak. Oke, Mbak, langsung ya. Jadi pertanyaan pertama adalah, apa yang membuat awakmu sebagai seorang pribadi pribadi pada waktu itu, atau mungkin gini lah, pertanyaan paling teknis adalah, seingatmu pada umur berapa kamu mulai punya kesadaran untuk melakukan upaya konservasi? Umur berapa ya? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD umur piro, Blum? Ojo disebut umur piro, Blum? Dilarang sebut umur di sini. Oh iya, siap. Kelas 5 SD aku. Oke, kelas 5 SD. Apa yang membuat arek umur kelas 5 SD kancane sik jajan ciki, sik opo lah. Itu sudah punya kesadaran untuk melakukan upaya konservasi. Ya. Ini ngobrol santai toh? Benar berkawan kan? Ya. Yes, karena kita berkawan, kita seumuran. Alasannya waktu itu Lia melihat situasi yang panas, jadi di Celungup waktu itu Lia dengan bapaknya, situasinya itu gersang, jadi pokoknya nggak nyaman, intinya begitu. Terus pertanyaan Lia kepada bapak saat itu, lah bapak ngapain dan orang-orang tua yang lainnya sehingga membiarkan tempat ini menjadi tidak nyaman untuk kita berdiri saat ini. Itu sih landasannya. Artinya kan umur ketika kamu punya kesadaran loh, kok ini jadi gersang, jadi panas begitu ya. Artinya kan sebelum itu kamu pernah melihat tempat itu dalam keadaan baik-baik saja. Pada saat itu Lia belum melihat itu, tapi Lia banyak mendengar cerita dari mbah-mbah yang memang mereka sangat terpercaya bahwa tempat itu sangat indah. Bukti nyatanya yang lain, mbahku dari bapak itu bisa menghidupi tujuh saudaranya itu dari kegiatan di situ. Nah, itu kan bukti otentik ya. Artinya kemudian kok gak podo iki ambek ceritane wong tuwek-tuwek ngono lah ya. Betul, kok enggak sama gitu. Nah, pada waktu itu kan kesannya kayak kamu sedang menggugat ya, kok jadi begini begitu ya? Ya. Apa yang kamu ingat dari jawaban seorang Pak Sabtoyo? Aku tadi bapakmu ya nasibmu lah. Ya, waktu itu bapak hanya diam terus mengatakan, ya wis kita berbuat sesuatu di tempat ini gitu.
Tapi dalam diamnya Bapak, saya melihat bahwa seorang orang tua itu sedang disentik, ya tahu disentik itu, dan disenting oleh anaknya sendiri. Yang mana saat ini beliau mengaku bahwa itu kok pertanyaan anakku kok begitu gitu lah, dan itu yang menjadi motivasi awal saya dan Bapak selingkup keluarga ini untuk berkarya di CMC Tiga Warna. Iya kebayang sih, kalau sing takon seumuran Bapak mungkin biasa aja kan gitu. Ya. Tapi kalau yang tanya anak kecil jadi ya kok ngono ya. Iya, betul. Iya kebayang tuh. Tapi upaya seingatmu ketika kemudian ada pertanyaan itu, kemudian Bapak mengajak untuk melakukan satu tindakan ya. Satu tindakan apa yang pertama kali kamu lakukan? Kami sering dalam jalan-jalan. Rangka konservasi sudah ya? Ya, yang pertama kami sering jalan-jalan karena hobiku sama Bapak itu dolan bareng, jadi sepedaan trek-trekan bareng gitu. Itu hobi sejak umur 3 tahun. Jadi walaupun perempuan, aku sudah suka petualangan sejak kecil. Nah, hobi kami wis ndak lagi ke pantai-pantai yang lain. Nah, dulu sebelum JLS dibangun, kami sering jalan-jalan ke beberapa tempat pakai trail itu, pakai sepeda kawak di 1800. Nah, kemudian ketika komitmen kami, oke, kita berbuat sesuatu di sini, kami nggak ke lain-lain tempat, kami main di situ, dolan setiap hari, setiap sore, terus alhasil dari perjalanan itu semakin tahu bahwa benar-benar rusak. Dan yang kami tahu bukan hanya di zona Celungupnya. Oh, ternyata mangrove itu wis karek. Mangrove-nya itu tinggal balakan-balakan besar gitu loh. Jadi sisa-sisa tebangan. Terus ternyata tambak udang juga banyak gitu loh di spot itu. Nah, itu yang kami lakukan pertama. Terus ketika tahu, waduh, ini kita harus ngapain? Kayaknya benar-benar serius kan. Nah, akhirnya secara insting dan karena kami kan nggak ada basic ilmu konservasi apalagi tentang biologi mangrove dan satwa. Intinya kami ya wis nanem aja mangrove gitu. Dari mana? Ya opo iso nanem? Ya dari propagulnya itu yang dulu kami taunya dari tunas bakau. Tunas bakau itu ditancapkan gitu aja. Itu yang sering kami lakukan di kawasan. Tahun 2005. Oke. Ya. Artinya kan meskipun kamu adalah warga sana, kemudian terlahir di tempat itu, besar di tempat itu, sebenarnya kamu juga nggak ngerti kondisi di dalam itu kalau seandainya nggak jalan-jalan ya? Nggak tahu sama sekali, nggak. Dan memang artinya kemudian kalau kemudian kalau memang kamu adalah kita anggap sebagai representasi orang lokal, ya kebanyakan dari orang lokal juga nggak ngerti bahwa ada kondisi seperti itu ya. Betul. Kayak tadi ada keterkejutan, loh kok jadi banyak tambak udang. Nah, nandiai. Jadi kan pertanyaannya begitu. Nandiai. Ternyata baru ada kesadaran itu ya. Betul. Karena saya bagi ke teman-teman, ke kawan-kawan di sini. Kami kan basically orang pesisir, jadi mata pencarian utamanya nelayan sama petani. Nah, kawasan di JMC Tiga Warna itu kan memang pesisir yang kondisinya itu tersembunyi, jadi jauh dari akses. Maka dari itu kalau orang Jawa bilang kan itu kekiwo, jadi itu tidak banyak diurus orang. Iya, betul. Ya, gitu. Artinya kemudian kalau misalnya ya kita berangkat pada saat terjadi pembalakan hutan begitu dan sebagainya, sebenarnya juga pelakunya kebanyakan bukan orang situ tuh berarti. Iya, betul. Karena mereka nggak ngerti, ya bahkan orang lokal nggak ngerti kondisinya seperti itu ternyata ya. Ya, betul, itu dari pendatang. Dan orang lokal ya kalau ngomongin benar salah ya Mas Yo nggak ngerti, walaupun nggak ngerti juga sama-sama salah aja, melakukan pembiaran kan gitu. Sejak 2005 Mbak ya, 2005 sampai 2020 kan, sekarang masuk 2021, mulai jalan 16 tahun berarti ya. Betul. 16 tahun berarti sejak kamu masih gadis sampai
sekarang punya buntut begitu ya. Ya, betul, betul. Apa yang paling berat? Enggak usah ngomong apa yang paling enak lah. Apa Ya. yang paling berat? Sebenarnya kalau ditanya itu pasti tidak bisa diwakilkan dengan kalimat. Jadi sebagai fitrahnya saya seorang perempuan yang mana dari gadis sudah bergelut di bidang itu walaupun secara non teknis. Terus secara teknis saya 2013, jadi ini tahun ke-7 untuk terjun langsung. Pasti sisi keperempuanan saya diuji, Mas Agni di sini. Ya apa sih namanya perempuan, saya yakin di sini. Nah, itu ada teman-teman perempuan nih yang lagi lihat bagaimana sih kita ini terutama pengkondisian dari rasa. Jadi rasa dan ketika kita sudah menjadi seorang ibu kan ya pasti ada rutinitas dari keluarga itu sendiri. Ya kalau bilang terberat sih enggak, saya tidak menganggap itu berat, tapi cukup menantang untuk perjalanan hidupku. Itu sih. Semenantang apa, Mbak? Semenantang apa? Oke, semenantang apa? Semenantang untuk ukuran seorang perempuan ya. Perempuan, ibu tetap punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak begitu ya. Iya. Tapi masih harus aku bayangno kan perempuan, ibu jadi wanita karir saja berat. Padahal dia bekerja dapat uang ya, apalagi menjadi konservator, dia melakukan sesuatu untuk kepentingan publik belum mesti jadi uang. Bahkan tidak akan jadi uang lah, kan begitu. Kan pasti level beratnya akan lebih, ya untuk orang awam level beratnya akan lebih 2 kali lebih berat kan. Nah, itu sudah disampaikan Mas Agni. Ya, jadi memang yang saya tanam, spesifik saya ya, yang saya tanam dalam nyampang perjalanan ini kan bukan tentang uang itu tadi, tapi kan secara umum saya bilang kehidupan saya dan keluarga butuh uang gitu kan. Nah, tantangan terberat di sini adalah hidup dengan merasa cukup. Itu Mas Agni. Oke. Jadi hidup dengan merasa cukup artinya saya bisa memberikan pengalaman nih ke teman-teman saya dan keluarga, terutama saya pribadi sebagai perempuan, minimal butuh lipstik ya kan. Iya. Minimal butuh lipstik. Tapi ketika saya dan keluarga di sini sudah bisa menyatukan hati dengan wis ikhlas gitu aja, wis ikhlas. Aku menanam, aku melakukan sesuatu untuk semesta ini ikhlas. Segalanya itu tertata, Mas Agni. Jadi apapun yang menantang, aku butuh iki gitu ya, aku butuh beli lipstik, ternyata ada rezeki, jalannya rezeki juga tidak terprediksi secara manusia sih gitu. Nah itu tantangannya perempuan ketika harus terjun di sisi konservasi. Iya. Enggak, aku kan membayangkan tadi kan kata kuncinya adalah bahwa yang sadar bukan hanya kamu, tapi seluruh keluarga memiliki kesadaran yang sama ya. Begitu lah. Tadi jadi seharian ini kan aku coba untuk cari referensi lah. Jadi ada banyak aktivis yang perempuan itu, bahkan ada beberapa yang difilmkan, misalnya kayak Erin Gruwel di Freedom Writers itu, dia melawan rasisme, mencoba melawan rasisme. Tantangan terberat justru dari keluarga. Jadi titik baliknya dia adalah, titik terendahnya dia adalah pada saat ditinggalkan suaminya karena terus-terusan melakukan hal yang sifatnya publik, sifatnya sosial begitu ya. Nah kalau tadi kan dari Mbak Lia kondisinya jauh lebih baik karena keluarga punya kesadaran yang sama. Ada orang tua, ada kemudian suami mendukung. Kayak gitu, seolah-olah aku nggak kenal suamimu begitu. Ya, puji syukur semuanya mendukung. Artinya kan kemudian ini adalah Mbak Lia hari ini adalah representasi dari kesadaran kolektif keluarga dan
dan kolega di sana ya, bahwa Betul. upaya konservasi harus dilakukan. Nggak, cuman pertanyaanku gini Mbak, kenapa sih kalau di posisimu ya, artinya bapakmu sudah melakukan upaya konservasi begitu ya, Theo suamimu sudah ikut upaya konservasi gitu kan. Pertanyaannya adalah kenapa Bunda dan awakmu masih harus ikut-ikut? Oh iya. Gitu ya. Oke. Jawabannya adalah selama hampir 16 tahun ini kami berkarya, ternyata lelaki itu butuh penyeimbang. Jadi bukan hanya dalam skup rumah tangga. Jadi dalam karya pun, apalagi ngomongin itu perlindungan semesta ya. Sisi kelaki-lakian itu memang luar biasa, cerdas dan hard gitu ya, keras gitu. Nah, tapi kita berbicara soal, nah itulah kerjanya kerja keras lah ya. Tapi kalau soal kenapa kemudian Lia harus terlibat begitu, atau kami yang perempuan, karena bukan hanya keluarga saya ya. Jadi ada beberapa perempuan yang terlibat gitu. Kenapa perempuan harus terlibat? Ternyata ada sisi feminim, jadi harus ada sentuhan-sentuhan yang menyejukkan lah intinya begitu. Jadi bentuk konkretnya apa Mbak? Bentuk konkret feminisme atau sentuhan kelembutan dalam upaya konservasi itu apa? Ya gini. Cara menanam pohonnya kan sama, cara sama. Ininya sama. Tapi kita berbicara untuk membuka kesadaran bersama. Jadi mulai dari semisal program-program yang sekarang mungkin teman-teman di sini kan sudah pernah masuk ke destinasi ekowisatanya. Nah, program-program yang luas itu yang banyak menginisiasi ya saya dan tim perempuan gitu. Dimana ketika misalnya ngecek sampah nih gitu ya, ngecek sampah itu laki-laki ya diinstruksikan cek sampahnya gitu kan. Nggak disampaikan dengan luwes atau apa, itu kan juga bisa orang tersinggung. Betul, mengandung ketersinggungan. Apalagi ketika kemudian melakukan pendampingan. Lah, pendampingan kan harus ada sisi skill, knowledge, attitude yang juga disampaikan ke tim yang didampingi. Dimana sini kan perannya pemandu wisata itu. Nah, itu juga harus telatennya itu harus berada pada posisi perempuan gitu lah. Jadi tidak boleh laki-laki yang mendominasi. Apalagi nih kalau ngomong pemecahan konflik. Kalau soal teknis pelayanan it's okay. Kalau soal konflik itu kalau laki-laki yang tegang tuh biasanya wanita mau pilihannya bacoan dan lain sebagainya. Gebuk-gebukan. Ya, gebuk-gebukan, sisi kekerasan itu. Tapi kemudian ketika kami berembuk dalam tataran pimpinan, ya kemudian kami sampaikan, ayolah kita lebih luas, kita lebih adem untuk menangani ini. Coba kita pakai alternatif cara yang ini, gitu. Itu lebih peran dari perempuan, peran dariku di keorganisasian. Tuh. Itu sih Mas Agni, kenapa harus saya terlibat? Iya. Oke. Nah, cuma gini Mbak, aku boleh menambahkan lah ya. Karena enaknya kita ngobrol sendiri ini kan karena aku juga ngerti sedikit banyak ngerti proses lah. Halo? Wes. Ya. Ya, Mbak. Ini aku yang menambahkan lah. Pada 2015 ya. Kita sama-sama punya pengalaman nggak enak itu. Kita ketangkep polisi ya, kita ketangkep polisi. Menurut aku sampean terus Pak Sab ya, ada Ferry juga ya. Ada Ferry juga. Aku masih ingat jawabannya Bunda pada saat kita hubungi. Kita posisi benar, cuman proses pembuktiannya nggak bisa di polisi nih. Proses pembuktiannya harus sampai ke pengadilan. Aku ingat betul omongannya Bunda terus di loudspeaker sampai Bapak. Jadi perkataan Bunda adalah pada saat itu kan Pak Sab dan kita semua dalam keadaan ragu-ragu. Ini secara mental kita siap nggak ngadepi kasus ini begitu ya. Terus
Kemudian aku ingat betul jawabannya Bunda, singkat, jelas, padat, tapi itu menguatkan semua orang. Jawabannya adalah, oke, teruskan, jangan pulang dalam keadaan malu. Anak cucumu biar aku yang carikan makan. Aku ingat itu omongannya Bunda yang kemudian menguatkan kita semua. Artinya kemudian pada posisi itu saya melihat apa? Nah, itu tadi Mbak, dari ceritanya Bunda pada waktu itu, ibumu pada waktu itu. Ya. Saya merasakan betul ada ada peran penting dari seorang perempuan, sampai kenapa kemudian diskusi malam ini temanya itu ya. Bunda pada satu sisi menguatkan Pak Sabtoyo sebagai seorang istri, di lain sisi juga menguatkan kamu sebagai seorang ibu, begitu ya. Bahkan pada Ferry kan sebagai anaknya. Ferry juga sebagai tante berarti ya. Ke Ferry kan bule berarti ya. Iya, betul. Itu. Aku gila, menurutku itu sesuatu yang luar biasa. Ternyata kata kunci kekuatan itu ada di seorang perempuan. Iya. Oke, ya itu ya kalau sampean mengomentar ini pengalamanku sebagai orang luar yang melihat itu untuk pertama kali ya. Iya. Kalau ngomongin soal itu luar biasa, Mas Asni, di mana ketegaran itu ternyata juga ibarat sendenan terbaik itu memang perempuan. Jadi tempat berpulang terbaik itu perempuan, di mana yang menjaga kestabilan segala sesuatu sih aku bilang. Jadi ngomongin kita rumah tangga ya kan, Kementerian Keuangannya siapa, sumber kasih sayangnya siapa, itu kan juga perempuan. Apalagi dalam hal ini memang tidak bisa dipisahkan dari irisan karya adalah keluargaku sebagai sendenan terbaiknya. Ya memang sumber kekuatannya di situ sih, motivasi utamanya. Jadi sebegitunya ya kami sifatnya nek wani itu yo nggak wedi-wedi gitu, tapi nek wedi yo gak wani gitu ya. Artinya ketika kita berani yakin terhadap sesuatu, dan ini sudah menjadi komitmen kami sekeluarga di 2005 untuk berkarya bareng di lingkup konservasi, ya sudah kita terjuni secara total apapun tantangannya gitu. Dan itu sebuah aksi nyata untuk kami. Sebenarnya kan tidak muluk-muluk, keinginan kami itu kepingin meninggalkan tempat kepingin mewarisi tempat, kepingin membuat Jrungup itu dalam keadaan baik lagi. Itu diturunkan ke generasiku, ke generasi selanjutnya, biar generasi selanjutnya tidak menanyakan hal yang sama ke aku gitu ya, seperti yang kutanyakan kepada Bapak di tahun 2005 dulu. Sesimpel itu sih sebenarnya tujuannya. Tapi kan ternyata jalannya ini kudu sampai harus ada tragedi 2015. Ya, tapi sudah, itu sebuah dinamika yang ya ternyata kami perempuan harus dibuktikan, dan benar-benar dibuktikan dari momen itu. Oke, kuat gitu. Itu sih. Tapi hal itu kan juga berlaku untuk hampir semua anggota kan begitu. Contoh paling dekat ya Pak Is begitu ya. Pak Is kuat juga karena bule les ikut di situ. Terus Pak Eko karena Trismi juga ada di sana. Artinya kemudian untuk teman-teman gambarannya di CMC 3 Warna ini yang berkarya bukan hanya laki-lakinya atau perempuannya, tapi dua-duanya. Jadi kalau kita sebut 98 orang ya hampir ada 40 lebih kakak begitu ya terlibat di sana. Oke. Nah ini pertanyaan dari Mas Aan nih. Proses kaderisasinya gimana? Oh ya, oke. Yang sudah dan yang akan, kami selalu termasuk salah satu strategi kaderisasi sebenarnya dalam keluarga itu sendiri. Jadi kenapa mayoritas karya ini didominasi oleh keluarga ya? Bukan berarti kalau bahasanya apa sih, nepotisme atau apa? Apa itu? Ya, nepotisme. Bukan berarti harus dengan keluarga-keluarga gitu, enggak. Tapi proses kaderisasinya seperti itu. Jadi kesadarannya kami tumbuhkan di lingkup keluarga. Jadi kepada bojonya, suami istrinya, kemudian anak-anaknya. Nah, secara
secara teknisnya kami membuka ruang untuk anak-anak terlibat main di kawasan, ataupun keluarga itu kepingin melakukan kegiatan rekreasi atau sekedar apa ya yang fun-fun gitulah untuk memenuhi kebutuhan mereka, seneng gitu main-main ya monggo. Nah ini proses kaderisasi yang kami lakukan, sehingga ya lagi-lagi karena kami memulai dari skup keluarga ya, maka kami memiliki motivasi yang sama, prinsip yang sama yang ditumbuhkan di keluarga tim-tim yang lain gitu. Tuh. Kalau untuk skup umumnya ya yang tidak dalam keluarga, kan ada tim kami yang masih bujang-bujang gitu ya. Ya ngopi-ngopi bareng, ya wis ngobrol-ngobrol intens soal ya apa sih banyak hal-hal lain. Jadi tidak melulu tentang konservasi. Karena kan ya banyak jalan menuju ke Roma ya Mas Agni. apalagi menuju ke Sendang Biru gitu kan. Ono CLS, ono Turen. Nah iya, tinggal pilih yang mana aja sesuai pendekatannya. Iya. Gitu. Tapi gini, kalau kemudian tadi dikatakan pendekatannya adalah dari keluarga ya, membangun kesadaran itu dari keluarga. Keluarga kan berarti keluarga inti, ada bapak, ada ibu begitu ya. Kemudian Sendang Biru CMC kan sudah dalam bentuk sebuah lembaga. Betul. Bakti Alam Sendang Biru, artinya kan kalau sebuah lembaga kan basisnya adalah program kerja. Ya kan begitu. Gimana caranya CMC kemudian memasukkan keluarga dalam sebuah program kerja untuk membangkitkan kesadaran konservasi dari keluarga? Iya. Prokernya seperti apa? Ya, prokernya ya sebenarnya berasal dari aspirasi sumbangsi ide-ide dari para anggota yang ada di Bakti Alam Sendang Biru itu sendiri. Karena ya kami sering sih melakukan upaya untuk jagongan bareng. Jadi kuncinya kan kesehatan komunikasi ya. Jadi sering ketemu gitu untuk kemudian ide-ide itu kami telurkan dalam program kerja, dibungkus melalui sisi formalitas atau proker organisasi begitu. Dan tidak menutup kemungkinan semuanya pro, kan tidak selalu ide dari teman-teman itu baik gitu. Nah tantangannya di sini justru malah menantangnya itu ketika kita meluruskan apa ya pemahaman yang rada menceng cueng gitu kan, rada out of the prinsip gitu. Nah, soalnya kan kita ini sama-sama kenal gitu kan. Nah, karena Yayasan Bakti Alam Sendang Biru kan prinsipnya ada 3. Yang pertama, kami mengupayakan ekologi, jadi bagaimana pemulihan lingkungan, semestanya sejahtera. Yang kedua, sisi sosial, bagaimana keharmonisan kami dengan sesama masyarakat ini tetap baik, tetap sejahtera. Nah, yang ketiga baru ya pemberdayaan masyarakat lah di profit ekonominya itu. Nah, kalau semisal pada skup program kerja ini yang apa ya penggodokannya itu pasti sangat menantang karena irisannya kan di prinsip kedua dan prinsip pertama tadi. Lek keliru sak sret itu kan yang dipertaruhkan kan sisi sosialnya. Iya. Nah, di situ itu. Nah, tapi kemudian sampai saat ini ya kami bisa laporkan sih keharmonisan antar kami di prinsip itu tetap terjaga. Gitu. Oke, sebelumnya aku mau izin Mbak. Ini nampaknya menarik untuk memberikan gambaran, tapi supaya lebih aman kita nggak akan sebut nama ya, karena ini kejadian sudah lampau begitu ya. Sepengetahuanku kan tantangan terberat dulu sebelum masa 2015 itu justru stigma negatif itu datang dari orang-orang terdekat yang tidak lain kadang adalah tetangga kita, adalah keluarga kita dan sebagainya, dan stigma itu sampai ekstrim sekali begitu ya. Betul. Ekstrim sekali, bahkan teman-teman dulu ceritanya kan pernah di stigma menyebarkan ajaran sesat. Iya. Gitu maksudku, kalau bisa di-rewind ke sana dan hari ini kan orang-orang itu juga tergabung dalam
lembaga, kemudian ikut berkarya bersama, artinya kesadarannya muncul. Kalau bisa diceritakan kembali sebenarnya gimana sih proses membangun kesadaran itu lagi ketika kemudian orang sudah berangkat dengan stigma ya? Apakah kan nggak mungkin juga murni karena sekarang udah jadi uang nih kan? Itu terlalu mudah kalau ceritanya begitu kan? Betul. Ya, kami pernah berada pada posisi itu dan kuncinya adalah saya secara pribadi dan alhamdulillah tim di Yayasan Bakti Alam Sindang Biru, terutama yang saat itu merintis ya. Kami tidak pernah berhenti, jadi kami terus melakukan hal-hal yang kami yakini itu. Jadi kami terus melakukan dan kami sedikit berbicara, Mas Agni. Artinya itu tidak melakukan pembenaran sih memang pada saat itu. Jadi ketika diam banyak, tapi konsisten untuk bergerak. Iya, itu bahasanya. Aduh, pintar sekali kawan saya yang satu ini, luar biasa. Loh, aku sudah terlatih jadi podcaster. Oke, siap. Aku yang harus belajar ini. Ya itu intinya. Kami pokoknya terus menang ya kami memang tidak melakukan pembenaran apapun. Yakin bahwa suatu saat orang-orang ini akan tahu, bukan hanya tahu tapi merasakan dampaknya. Kami fokusnya ke situ. Pokoknya kita bergerak, kita konsisten terus melakukan hal-hal ini. Nek suatu saat berdampak, mereka akan merasakan itu. Itu keyakinan kami dan ternyata ya selama 15 tahun ini dampaknya kan tidak. Ya oke lah, ekonomi itu ukuran yang umum ya kami pikir. Tapi kalau dampak secara ekologi yang tidak terpublish begitunya itu luar biasa sih. Mulai dari musim tangkap ikan menjadi lebih panjang, terus lagi-lagi ruang hijaunya di pesisir Sindang Biru juga bertambah. Nah itu juga ya itu tujuan utama kami kan, meningkatkan nilai ekologinya dulu. Kalau uang kan itu bonus gitu. Betul. Ya itu sih utamanya. Artinya kemudian tanpa perlu diluruskan cara berpikirnya, orang kemudian merasakan sendiri ya. Ya, mereka merasakan dan melihat sendiri gitu. Jadi nggak perlu diluruskan dengan mulut manusia, tapi alam berbicara sendiri. Betul, karena alam memberikan ya punya bahasanya sendiri lah. Karena dari tadi kan kita ngomong konservasi ini, kita tidak bisa lepas dari kesadaran nurani ya, kesadaran batin gitu kan. Karena konservasi ini kan bukan hanya kerja otak, tapi ini sama seperti iman. Kalau orang belum tercerahkan ya nggak akan beriman. Betul. Sama seperti alam, ketika orang tidak tergugah hatinya, dia nggak akan berbuat itu. Oke. Nah, sekarang begini Pak, posisimu sebagai seorang ibu begitu ya. Kamu punya dua anak, kemudian juga dua-duanya adalah perempuan. Terus adikmu sendiri juga adalah perempuan. Ya opo itu maksudnya. Bagaimana kemudian sebagai seorang ibu yang 16 tahun, ya tak pikir kamu belum pernah punya pekerjaan yang lain. Jadi pekerjaanmu dari awal sampai akhir ya ngomong konservasi. Betul. Itu kemudian menanamkan itu pada anak, piye? Iya. Prosesnya kalau boleh berbagi. Iya, saya selalu bukan hanya mengatakan ya Mas Agni, tapi memberikan contoh terutama ke minimal adik saya. Jadi sing wis ngerti gitu kan. Kami memang keluarga perempuan. Nah, aku selalu memberikan tindakan gini. Ayo kita merawat alam semesta kita ini, kita merawat lingkungan kita seperti merawat diri kita sendiri. Jadi ya apa nek misal sampean merawat diri, sesimpel apa sih? Misal makan itu kan harus kita ya memberikan yang terbaik untuk tubuh kita kan. Itu juga bisa kita terapkan untuk tanaman. Nah, tanaman ini semisal perlu pupuk atau tambahan air disiram, atau kalau sekup mangrove
ini kita harus polybagnya dilepas dulu atau enggak dilepas. Itu kan juga sama saja dengan kita merawat diri kita sendiri gitu. Nah karena kami kan perempuan gitu lah. Nah, makanya pentingnya sisi perempuan di situ, lebih banyak merawatnya sih. Bukan hanya soal teknis kepada penanaman mangrove atau terumbu karang, perawatan itu, tapi secara ide-ide dan lain sebagainya itu kita secara prinsip kita harus telaten. Seperti kita sendiri misal masak makanan gitu ya. Itu kan kalau ibu-ibu udah terbiasa pasti sama proses bagaimana harus dicuci dulu, ide ini harus diapakan dulu. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Mas Aan, bagaimana program yang luwes gitu kan. Jadi bagaimana kita adaptif terhadap situasi dan kondisi sekarang gitu. Bagaimana program kita itu bisa diterima oleh semua kalangan. Itu juga peran ketelatenan perempuan untuk merawat sesuatu. Itu yang saya berikan kepada perempuan. Artinya kan yang ingin kamu bahasakan adalah ya kita merawat alam harus seperti merawat diri kita sendiri, logikanya kan kan begitu ya. Nah, cuman kemudian kan itu pada tataran bagaimana menjaga konsistensi merawat alamnya. Tapi karena kita bicara pada anak kecil gitu ya, anak kecil kemudian bagaimana sih menyentuh ruang kesadarannya, kamu harus melakukan ini loh, karena kan mereka juga punya pilihan untuk tidak melakukan itu. Nah, kan begitu ya. Artinya kan setiap individu mau laki-laki atau perempuan tidak ada paksaan untuk peduli pada alam. Kita juga punya pilihan untuk menjadi tidak peduli begitu. Iya. Itu ya apa? Untuk hal-hal itu sejak dini kami sudah sampaikan tentang seberapa mahadayanya sih alam semesta untuk kita. Jadi kesadaran mereka saya buka terhadap hal itu. Bagaimana semisal tidak ada mangrove? Ya sesimpel bahasa anak-anak ya kan. Nek nggak ada mangrove, nek nggak ada mangrove ini, tidak ada akarnya mangrove yang panjang menjulang ini. Ya kan mereka tahu ada oli ya, ada oli di pantai. Oli ini tidak akan bisa diurai, tidak akan bisa diubah jadi oksigen yang berguna untuk ikan. Ya. Ada tumpahan oli di laut begitu ya? Betul. Mereka memang kami dapatkan kami mereka pada alam semesta ini sendiri gitu. Itu sih Mas Agni untuk membuka kesadaran mereka, sehingga mereka kemudian secara sadar sekarang memilih nih bisa menjadi polisi bagi orang-orang dewasa. Halo sorry, aduh minta sama. Gak apa-apa. Ya, tadi sudah dapat ya kuncinya dari anak dan kesadarannya untuk memilih. Oke. Nah sekarang itu kan itu pendekatan ke anak ya. Makanya kemudian kenapa lembaga punya sidolan ya? Sidolan. Sinaulan dolanan. Sinaulan dolanan. Coba Mbak ceritakan konsep sidolan itu seperti apa? Oke. Bagaimana sih anak mengenal alam lewat sinau dan dolanan? Iya. Dilatar belakangi dengan kondisi terkini mengenai gadget dan kemajuan teknologi, kami yang sering tidak on di situ. Jadi kami yang para praktisi ini kan seringnya di lapang, tidak sering bergadget. Kepingin untuk anak-anak ini sinaunya itu terutama bermainnya itu tidak pada ruang persegi panjang yang kita pegang, jadi tidak pada ruang gadget. Nah kami kepingin anak-anak lebih dolanan dengan aktivitas yang positif sambil mereka sinau gitu, sambil mereka belajar tentang semesta ini sendiri, tentang terutama biota di pesisir ya, keberagaman ekosistem pesisir. Nah, kami ya masuknya dari berbagai cara. Semisal sekarang kan anak-anak kalau di TV taunya kartun, misalnya SpongeBob
apa lek SpongeBob itu aduh, ini SpongeBob ada binatang-binatang laut ya, akhirnya mereka kan tahu langsung di kawasan itu tentang ya apa sih kepiting, bagaimana hidupnya kepiting, makanan kepiting apa gitu. Terus mereka menemukan ya fenomena juga tentang sampah gitu. Kenapa kita dilarang buang sampah? Kan mereka taunya dilarang buang sampah di laut gitu aja. Dampaknya kan mereka nggak tahu. Nah, kalau mereka tahu sendiri dengan mata mereka bahwa oh itu nyantol, itu nyangkut di terumbu karang ya, karena mereka kan punya kesempatan untuk snorkeling, untuk melihat 3 warna underwaternya, seperti tamu-tamu yang sudah ke CMC itu. Nah, akhirnya mereka sadar nih, oh makanya nggak boleh buang sampah di laut, ya di selokan. Itu sih tentang konsep sidolan. Nah, kalau menurut pengalamanmu dengan sidolan ya, kesadaran itu bisa dibangun dari anak usia berapa yang efektif ya? Kan tadi memasukkan unsur logika juga. Iya. Jadi selain mereka merasakan bahwa bermain di alam itu menyenangkan, sehingga suatu ketika ada perubahan di alam mereka bisa merasakan, oh alamku berubah nih, begitu ya. Tapi kemudian juga dimasukkan logikanya, kenapa kok ada kerusakan karena terjadinya begini-begini dan sebagainya lah. Itu kalau di pengalaman sidolan kan sudah 2 tahun berarti sidolan ya? Ya 2017 ya bertiga ya. 3 ya. tahun. Itu kalau efektif usia itu senyampang pengalaman kami itu efektifnya usia 5 tahun, Mas Agni. 5 tahun itu sudah nalar ya, sudah bisa. Karena kan sebenarnya kami di sidolan itu ada anak-anak yang usianya 3 tahun, 4 tahun itu sudah ikut. Tapi kan mereka lebih banyak di dolanannya ya. Iya. Kalau diisi sesuatu itu rada sih, ya belum masuk pada logika tadi. Efektifnya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun sudah bisa mengerti ya? Sudah. Ceritani soal apa kerusakan alam, sampah begitu. Dari mana datangnya sampah, mereka sudah bisa mengerti ya? Sudah. Itu pun kan kami juga beda penyampaian ya. Jadi tidak banyak anak pada sekup sidolan karena pendampingnya kan kami dasarkan pada tipe-tipe anak itu sendiri. Jadi tidak kebiauyah, tidak dipukul rata, harus diperlakukan gini itu tidak. Jadi misal anak yang umur 5 tahun ya dengan anak yang 5 tahun gitu. Berdasarkan jenjang, karena pola tangkap mereka dan cara kita menyampaikan kan pastinya beda dengan anak yang umur 13 tahun, 11 tahun gitu. Betul. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Lia atas Gitu. diskusinya. Teman-teman bisa menarik kesimpulan sendiri. Sukses terus teman-teman 3 warna, Mbak. Salam buat semuanya.